Apa yang harus dilakukan pada saat dikritik? Jika seseorang marah padamu, cobalah mencari sebab masalah itu. Mungkin saja ada kaitannya dengan apa saja yang telah Anda lakukan. Jika Anda telah berbuat salah, akuilah dan minta maaflah untuk kesalahan itu. Jika kemarahan itu akibat kesalahpahaman, bicaralah dari hati ke hati dan bertekadlah untuk menyelesaikannya. Sebaliknya, jika kemarahan itu muncul akibat cemburu ataupun masalah emosi dari pihak yang marah, Anda janganlah membalas kemarahan dengan kemarahan, meskipun itu merupakan kecenderungan yang wajar. Perang tidak mengakhiri perang. Perang hanya melahirkan lebih banyak dendam. Paling baik pun, perang hanya menghasilkan keputusan yang tidak adil. Buddha bersabda, "Yang menang menabur benih kebencian, yang kalah hidup dalam kesengsaraan." Hanya ia yang mengatasi kalah dan menang, berbahagia dan damai. Kalahkan kemarahan dengan kasih sayang. Ini jelas tidak mudah. Dan ini juga menyiratkan suatu pengendalian diri. Menaklukkan rasa marah dalam diri sendiri. Menciptakan kedamaian dan kebahagiaan. Buddha berkata, meskipun orang bisa mengalahkan 1000 orang 1000 kali dalam medan perang, ia yang menaklukkan diri sendiri adalah penakluk teragung. Perlu kesabaran, tapi hasilnya sungguh pantas. Senyum dan bersikaplah tulus. Pada waktu Anda tersenyum dan melimpahkan cinta dan kasih sayang, keajaiban terjadi. Cahaya wajah dan kehadiranmu membawa gelombang mental positif yang mampu meruntuhkan tembok dingin yang memisahkan Anda berdua. Hanya cinta yang mempengaruhi dan mengubah pikiran negatif menjadi pikiran positif. Kebencian hanya akan mengeraskan pihak musuh. Edwin Markham mengatakan, ia membuat lingkaran yang mengucilkan pemberontak, orang sesat yang mencemooh. Tapi kasih dan saya punya sesuatu untuk menang. Kami membuat lingkaran yang menariknya ke dalam. Orang bijaksana tidak akan melenyapkan musuh mereka dengan membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena cara demikian hanya akan memperbanyak musuh. Cara yang tepat untuk mengatasi musuh adalah dengan menyebarkan niat baik dan pengertian kepada mereka. Kenali kebutuhan mereka dan mengapa mereka menyerangmu. Selanjutnya, bukannya mencela, berbicaralah yang baik tentang mereka. Ini bukan apa yang dilakukan kebanyakan orang, tapi ini selalu berguna setiap waktu. Adalah Oscar Wilde yang suatu kali berkata, selalulah memaafkan musuhmu. Tidak ada yang lebih mengusiknya daripada ini. Pengalaman orang-orang yang menerapkan metode ini menunjukkan bahwa cara ini adalah cara yang paling efektif dan praktis untuk mengubah seorang musuh menjadi teman. Ini juga adalah cara Buddhis.
Buddha bersabda bahwa kita mesti menaklukkan kemarahan dengan kasih sayang. Sifat mementingkan diri sendiri dengan derma, kelicikan dengan kebajikan, kepalsuan dengan ketulusan. Sebelum marah kepada orang yang dianggap sebagai musuh, ingatlah dua hal. 1. Orang lebih menderita akibat kebencian yang dipendam dalam pikiran dibandingkan dengan apa yang bisa diperbuat musuh mereka. Jika Anda ingin menyingkirkan musuh Anda, buanglah kemarahan jauh-jauh. Kedua, kita tidak hanya belajar dari teman, namun juga dari musuh. Mereka mungkin benar jika tidak memperhatikan apa yang mereka katakan, bukan marah pada cara mereka mengatakannya. Kita mungkin melepaskan kesempatan untuk belajar dan memajukan diri sendiri. Kadang-kadang, pengungkapan ini mengenai sesuatu yang penting. Namun karena begitu dekat menyangkut diri kita, bahkan teman dekat sekalipun ragu-ragu untuk menunjukkan kelemahan kita itu. Jika kita membiarkan pikiran kita terbuka, tanpa terlalu cepat menyimpulkan, kita bisa belajar banyak dari musuh kita.